masih di Sportcast Nusantara TV. Pertanyaan yang sama nih Bung Ropan nih. Ya. Sebagai Anda melihat, Anda pasti sudah banyak mengenal pelatih lah ya, yang punya nama besar, punya background sebagai pemain. Kalau Anda lihat ini supaya jangan kesalahan lagi deh. Jangan terulang. Karena dulu kita melihat sebagai seorang pemain yang hebat. Ya nggak boleh ya, pasti bagus nih, pasti mati dia. Gimana Bung Ropan? Ya nggak bisa lah sebagai pemain tuh di kombin sama bahwa dia akan bagus juga sebagai pelatih kan nggak. Iya. Ya kita bisa lihat Diego Maradona apa kurangnya. Bawa tim Argentina di Afrika Selatan Piala Dunia kan hancur juga. Ya, jadi Michel Platini juga sama. Michel Platini. Jadi tidak semua pemain besar itu akan sukses sebagai pelatih. Ya. Hanya beberapa orang, mungkin Carlos Alberto di Brasil atau Franz Beckenbauer yang membawa Jerman juara dan sebagainya. Ada beberapa lah yang ada. Tapi ini kan kita bisa melihat kalau Kluivert ini mestinya federasi itu kan lihat dulu. Jangan buru-buru untuk diambil ya. Karena track recordnya memang kelihatan itu jelek untuk di ini. Kalau pelatih sudah pecat kemudian kita ambil, kan ini kelihatan seperti dalam tanda kutip ya, quote-unquote seperti sampah kan yang kita ambil. Ya, jangan mungkin karena mungkin dianggap ini ya ini bisa lah dinego karena murah atau apa semua. Enggak, kita ini apalagi untuk bermain di putaran keempat. Kalau banyak orang yang mengatakan wajar, kalaupun sampai gagal, mendingan yang lama diterusin aja. Buat apa kita buang-buang duit puluhan M kasih mendingan yang lama. Toh kalau gagal pun banyak yang menerima kan. Seandainya yang lama yang menangani terus sampai gagal juga kan nggak masalah. Kemudian ada pemecatan, pemutusan kontrak. Jadi kita tidak terlalu rugi. Tapi mungkin ini karena sudah terlalu buru-buru ambil ya harus berhentikan sehingga Kluivert masuk. Padahal nama-nama lain sebenarnya masih bisa untuk diambil, untuk bisa bukan hanya Kluivert. Makanya ketika nama dia yang muncul agak kaget juga. Kenapa dia yang diambil? Ya. Ini berarti pembelajaran dong buat next. Pembelajaran sekali. Perlukah kita buru-buru memilih pelatih walaupun di bulan November ada FIFA Match Day? 2 pertandingan FIFA Match Day. Ada AFF. Asia. Ada SEA Games juga. Sebagai pemain nih. Piala Asia nanti kan? Ada Piala Asia juga. Ya kalau menurut saya sih untuk ini karena kita waktu masih banyak ya. Ya. Mungkin di Piala Dunia 2030 kalau nggak salah itu masih ada 4 tahun lagi. Sebelum itu kan masih jauh itu. Masih jauh lah. Yang paling dekat yang paling dekat kita ada AFF. Ya. Mungkin Piala Asia. Saya rasa untuk mencari kandidat pelatih yang menempatkan posisi kosong untuk saat ini, saya rasa jangan terburu-buru lah. Saya rasa PSSI ataupun federasi juga benar-benar harus memilih, harus mencerna, harus benar hati-hati untuk memilih pelatih. Jangan buat lagi kesalahan, ya kan? Ya kalau kita membuat kesalahan, salah pilih pelatih, ini juga bahaya juga ya Bang Ropan. Ini. Jadi benar-benar PSSI ataupun federasi benar-benar harus melihat, terutama juga pelatih juga harus lihat dari CV-nya, track record-nya juga di situ kita lihat. Jangan seperti ya kita lihat PK ya, kita nggak tahu track record-nya kalah terus ya Bapak. Iya. Yang Bang Ropan juga bilang. Dia belum mengenal juga kultur karakter Asia. Dan dia juga belum punya prestasi. Dan pelatih yang benar-benar yang harus membela tim nasional melatih di tim nasional ini benar-benar harus tahu kultur dan budaya Indonesia juga. Oke, Anda pernah ngalami itu pasti ya. Bagaimana pelatih berkomunikasi. Ya karena gini, kalau tidak ada kecocokan pelatih, kalau kita katakan ini pelatih diktator gitu ya. Kalau tidak ada kecocokan pelatih dengan pemain ini juga bahaya dalam tim nantinya. Walaupun tergantung orang, kalau saya tanyakan ke Bung Peri, Anda lebih suka dilatih oleh pelatih Eropa atau pelatih Asia yang ternama, yang punya CV bagus ya? Kita bicara yang punya CV bagus, Eropa atau Asia? Saya suka Eropa. Saya suka sama Mourinho. Saya suka, meskipun dia bukan pemain bola background-nya gitu, tapi dia seorang profesor ya kalau nggak salah. Tapi dia pinter memilih pemain. Apa kebutuhan dalam tim dia pinter gitu loh. Saya paling suka. Mungkin agak mahal kali ya. Itu masalahnya. Kembali ke situ lagi. Ini wakil pemain, dia lebih suka pemain itu. Sekarang begini Bang Boy. Pelatih Eropa. Sekarang kita harus memilih pelatih Eropa apa Asia untuk timnas nanti kita ini. Ya kan, karena kan di dalam tim ini pemain-pemainnya pemain Eropa semua, bukan pemain Asia. Kan gitu pertanyaan. Gitu. Kalau kita datangkan pemain Asia dan pemain yang ada kita ini kan pemain Eropa, Belanda semua. Kira-kira apa bisa kerja? Apa ada kecocokan nggak ya kan gitu? Oke. Termination itu Bung Ropan, kan tadinya kita pikir kalau melihat regulasi harus ada rapat exco dulu nih. Iya dong, kan? Harus dong. Pak Marji memberikan keterangan dan sebagainya, catatan semua, setelah itu rapat exco diputuskan. Tapi kali ini enggak ya Bung ya? Saya tidak mendengar itu, karena sebelumnya juga Pak Marji kan mengatakan bahwa dia akan belak-belakan. Dia akan bicara hitam-hitam, putih-putih. Apa yang terjadi di round 4 dengan 2 pertandingan Arab dan Irak. Kemudian akan dibicarakan di exco. Dia akan menerangkan semua, karena Pak Marji juga kan exco. Jadi saya nggak tahu apakah ini sudah melalui juga rapat, tapi mungkin enggak ya terjadi. Dan
ada keputusan dengan Pak Ketua Umum yang berbicara langsung bahwa ini sudah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak untuk memberhentikan kerjasama kontrak, walaupun masih ada 2 tahun sampai 2027 kan, dengan opsi perpanjangan 1 atau 2 tahun lah. Tapi ini langsung diputuskan, dan semua mencakup Gerard van den Berg sebagai pelatih di U23 dan Frank van Kempen sebagai pelatih di U20. Satu paket itu hilang, habis semua, termasuk Alex Pastoor dan Dani Lansat juga. Semua fisioterapis, pelatih fisik, Quinten Jacoba juga tidak ada, putus semua, kecuali yang 2 tadi tuh, Om Simon Thamata, pemandu bakat, dan juga dengan Dirtek yang baru pilih, Alexander Swiers. Dan mereka yang masih bertahan. Nah, di pundak Dirtek inilah kita akan melihat dan menunggu siapa sosok figur pelatih yang akan datang. Karena harus ada komunikasi dengan Dirtek. Dia yang tahu. Mungkin saja Pak Erik akan pakai Dirtek ini untuk berkomunikasi, untuk melihat siapa yang paling pas. Dan saya sudah punya satu nama sebenarnya yang paling oke sih. Yang cocok. Waduh, ini untuk timnas. Kira-kira boleh dibocorin nggak tuh? Iya, walaupun ini belum diumumkan ya. Maksudnya belum tentu juga dia. Tapi saya aja, pribadi saya yang mengatakan bahwa ini pelatih paling cocok. Pelatih Eropa sama seperti Ferry. Dia asal Eropa, menurut saya. Tapi dia mengenal karakter budaya sepak bola Asia. Karena dia pernah sukses dengan tim-tim Asia juga. Yang tidak itu salah satu kriteria ya. Pernah sukses melatih tim-tim Asia. Jadi dia tahu, tapi dia Eropa. Yang tidak tersentuh sampai sejauh ini di beberapa media, yang selalu mengatakan bahwa ini Jesus Casas. Misalnya yang akan tampil. Banyak kan yang bilang dia bisa tampil, ada Philip Cocu lah, ada Van Bommel lah, banyak yang akan tampil. Tapi satu nama ini yang menurut saya yang paling cocok dan paling pas, dan siapa tahu dia yang akan menukangi Indonesia, menurut saya, Paulo Bento dari Portugal. Mungkin semua akan kaget, siapa Paulo Bento? 2018 sampai 2022 dia menangani tim nasional Korea. Membawa Korea ke 16 besar di Piala Dunia Qatar. 2-2 kemarin. Kok ini menggelitik ini? Tiba-tiba Bung Ropan kepikiran Paulo Bento? Ini pelatih bagus. Dari Portugal. Dengan harganya juga masih terjangkau. Ya, masih 56 tahun. Masih segar. Dan dia bersama dengan banyak prestasi yang dilakukan dengan Korea. Kalau bicara di Asia, sama juara di KAFA, semua banyak. Jesus Casas juga sukses membawa Irak juara teluk. Iya, itu termasuk juga. Pernah juga melatih tim nasional Spanyol sebagai asisten pelatih. Makanya, kan semua terarah ke dia. Tapi lupa dengan nama ini. Dan dia pernah menangani Korea dan juga terakhir menangani Uni Emirat Arab. Sampai di Maret 2025 kemarin. Jadi kalau mau lihat pelatih yang pas, saya pikir dialah sosok yang paling, selain Jesus Casas ya. Dia paling pas. Ada satu nama lagi Om Boy, yang yang cocok buat kita. Walid Halilhodžić. Om Boy pasti ingat. Yang bawa Maroko ke semifinal Piala Dunia. Wah, itu dari keren. Bosnia Herzegovina. Iya, itu dahsyat itu. Walid Halilhodžić. Iya. Maroko ke semifinal, sejarah pertama kali tim Afrika yang lolos. Nah, dia sekarang nggak ada. Mungkin usianya sudah 73. Ya, tapi kalau dia diambil, dia spesialis untuk bisa mempromosikan tim-tim kuat. Kalau dua nama ini, saya yakin akan membuat Indonesia dan pemain akan respect. Pelatih yang datang, yang semua pemain harus respect. Ferry sebagai pemain akan respect. Itu seorang pelatih, kayaknya punya track record, punya CV yang kuat, yang bagus. Jadi mereka nggak bisa main-main dengan pelatih ini. Jadi kalau sampai kedua itu paling bagus. Halilhodžić aman, ya kan? Maroko aja, Ashraf Hakimi tunduk, semua tuh hebat. Hakimi Ziyech juga tunduk, dan semifinal boy kemarin di Qatar. Nah itu pelatih bagus. Kalau rekor seperti itu. Nah posisinya sekarang apakah sedang nganggur atau karena banyak sekali yang nganggur sekarang ini ya, termasuk dari Belanda. Iya, termasuk Paulo Bento tadi, ya yang sampai Maret kemarin dia nggak ada. Jadi pas untuk dipanggil itu. Kalau dari Belanda misalnya, dari Belanda lagi karena semua pemain dari Belanda misalnya, Van Bommel paling Iya. Yang punya rekor yang bagus menurut saya. Makanya kemarin saya pikir bukan Kluivert yang datang. Kalau nggak Philip Cocu adalah Van Bommel atau Giovanni Van Bronckhorst. Van Bronckhorst kan bagus. Sekarang jadi asisten Arne Slot di Liverpool. Itu. Tapi kalau mau benar-benar yang punya prestasi Van Bommel. Kalau dia yang datang akan berbeda. Gitu. Bung Ferry, secara personal seperti apa sih yang diinginkan oleh pemain nasional? Anda pernah bertahun-tahun ada di tim nasional, pernah dilatih Ivan Kolev, Riedel, dan Beni Dolo juga pernah mungkin ya? Beni Dolo belum pernah. Tapi apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemain nasional? Apalagi sekarang, nih banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ya saya rasa kalau pengalaman kita memilih pelatih, terutama kita lihat dari sisi
pelatih itu orang yang baik. Ya kan gitu. Saya nggak ngerti orang yang baik nih gimana nih. Yang baik bisa jadi baik tuh banyak sekali banyak, ya. Maksudnya orang yang baik itu mengerti tentang kita, mengerti tentang pemain juga. Personal, mengerti tentang Anda. Ya, mengerti tentang kita. Pelatih itu juga bukan kita anggap sebagai dia pelatih kalau pelatih di lapangan, tapi di luar lapangan kita juga dia juga bisa kita anggap sebagai ayah, teman ataupun sahabat atau gimana ya. Siapa yang paling berkesan buat Anda? Pelatih asing ya? Ya. Selama ini saya masih aktif, yang tidak lupa diingatan saya sampai sekarang tuh Hank William. Ya, karena apa? Iya, Hank William. Oh, itu udah kayak ayah benar itu. Ya, karena saya melihat sosok dia tuh sebagai seorang ayah gitu loh. Dia mengerti apa kemauan saya. Ya kan begitu. Apa kemauan saya, cara kerjanya dia juga mengerti. Dan kita juga sama-sama ngerti gitu loh. Pada saat kita di luar lapangan ya kita enjoy gitu loh. Maksudnya udah nggak ada tekanan lagi. Begitu juga di dalam lapangan kita bermain sudah nggak ada tekanan. Tidak harus kamu harus begini. Semuanya itu diserahkan semua kepada pemain. Dia percaya sama pemain. Gitu. Ya mungkin kalau kita lihat contoh bagaimana kedekatan STY dengan Marceng, dengan Marcelino. Ya rupanya ada hubungan pribadi yang bagus sekali. Itu mungkin yang juga dirasakan oleh seorang pemain-pemain juga. Ya, kan dia kan cukup lama juga, hampir 5 tahun. Sejak 2019, Boy. Jadi dia sudah mengenal semua, pertama Arhan, Asnawi. Jadi itu oke lah kok bisa dikatakan. Karena dia sukses juga dengan mereka juga dia bagus ketika lawan Arab. Nama STY melambung lagi nih, Bung. Saya mau tanya nih, tapi kita break dulu. Setelah pariwara saya akan tanya. Kami kembali setelah pariwara berikut ini.